Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai autokorelasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Awalin dengan NIM akhir 007. Pengertian autokorelasi. Autokorelasi adalah korelasi antar anggota seri observasi yang disusun menurut urutan waktu atau korelasi pada dirinya sendiri. Autokorelasi dapat membaca pola yang berulang dari data. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh waktu terhadap variabel. Variabel autokorelasi dapat menunjukkan pola dalam data residual yang tidak acak, tidak memiliki korelasi yang berupa korelasi positif atau negatif. Pentingnya untuk mendeteksi dan menangani autokorelasi karena keberadaannya dapat mempengaruhi validitas hasil analisis. Next. Jak, Mik, Jak. Perkenalkan, nama saya Hilya Zakia dengan akhiran NIM 006. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari autokorelasi. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu model ini bisa terjadi autokorelasi dalamnya. Yang pertama ada inersia. Jadi biasanya model ekonometrik itu kan menggunakan data berkala. Nah, apabila model tersebut menggunakan data berkala, biasanya akan terjadi kelembaman atau inersia ini. Selanjutnya ada mispesifikasi. Nah, mispesifikasi ini maksudnya adalah terjadi bias dalam spesifikasi model bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, itu bisa disebabkan karena ada beberapa variabel penting yang justru tidak masuk ke dalam model persamaan tersebut, dan juga kedua karena kesalahan dalam menentukan fungsi persamaan dari model. Kemudian yang ketiga ada fenomena sarang laba-laba, di mana fenomena sarang laba-laba ini biasanya terjadi pada data time series. Jadi apabila data tahun tersebut dipengaruhi oleh data tahun sebelumnya, maka data setelah tahun tersebut dan seterusnya itu juga akan dipengaruhi oleh data tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini dapat menyebabkan fenomena sarang laba-laba. Kemudian yang keempat ada terjadinya autoregresif, di mana pada model ini muncul lag akibat variabel respons sebagai variabel penjelas. Kemudian ada manipulasi data, ya tidak dibungkiri dalam suatu model matematika, kadang tuh datanya ada yang dimanipulasi. Nah, manipulasi data ini bisa menyebabkan adanya autokorelasi. Dan yang terakhir karena adanya transformasi data. Oke, selanjutnya saya Fajar Rahman Afriansyah akan menjelaskan jenis autokorelasi. Yang pertama adalah autokorelasi positif, yaitu autokorelasi yang polanya adalah berurutan seperti gambar di bawah. Selanjutnya tidak ada autokorelasi yang ditunjukkan dengan pola yang beracak-acak tersebar seperti itu. Selanjutnya adalah autokorelasi negatif yang ditunjukkan dengan pola data eh, beracak-acak namun tidak menyebar seperti itu, seperti gambar di bawahnya. Next. Selanjutnya, saya Mat Faris Darmawan dengan NIM 002 akan membahas tentang efek autokorelasi. Efek autokorelasi dalam regresi memiliki efek yang signifikan terhadap analisis statistik, terutama pada efisiensi estimasi parameter, validitas uji statistik, dan kualitas prediksi. Analisis efek autokorelasi menjelaskan tentang bahwa autokorelasi melanggar asumsi bahwa redusial bersifat independen and independently distributed. Ada tiga, yakni yang pertama, efisiensi estimasi parameter. Estimasi OLS tetap konsisten atau tidak bias.
tetapi kehilangan efisiensi karena varian estimasi menjadi salah perhitungan. OLS tidak lagi menjadi estimator terbaik di antara estimator linear yang tidak bias, sehingga hasil analisis menjadi kurang dapat diandalkan. Yang kedua adalah inferensi statistik. Ketika autokorelasi ada standar error cenderung bias, ini menyebabkan statistik uji seperti t-test atau f-test memberikan hasil yang salah. Contohnya nilai T yang dihitung mungkin terlalu besar yang meningkatkan risiko tipe 1 error. Dan yang ketiga ada prediksi dan konsistensi model, yakni residual yang menunjukkan pola sistematik akibat autokorelasi yang mengindikasikan bahwa ada aspek hubungan variabel yang belum dimodelkan dengan baik, seperti pengaruh waktu, yang hal ini akan berdampak buruk pada akurasi prediksi, terutama dalam data deret waktu, karena informasi penting dalam data tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Next. Perkenalkan, saya Kalista Dwi Syafira Hernanda dengan NIM akhir 035. Berikut merupakan cara mendeteksi autokorelasi. Mendeteksi autokorelasi ini merupakan analisis deret waktu yang sangat penting karena dapat mempengaruhi akurasi model regresi. Beberapa metode, termasuk metode grafis dan uji statistik seperti Durbin-Watson dan juga Elgin-Boxq bisa digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan autokorelasi pada data. Nah, selain itu, teknik seperti RANTEST dan PACF dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai struktur autokorelasi yang membantu dalam pemilihan dan interpretasi model yang lebih baik. Next. Yang pertama di sini ada uji Durbin-Watson yang merupakan metode statistik yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi pada residual dalam model regresi, yang terutama dalam analisis data deret waktu. Beberapa asumsi yang harus dipenuhi pada uji ini, yang pertama adalah model regresi harus menyertakan konstanta. Yang kedua, autokorelasi yang diuji adalah first order atau korelasi antara residual berturut-turut. Yang ketiga, yaitu variabel dependen bukan merupakan variabel lag. Nah, untuk rumusnya seperti pada PPT dengan keterangan N merupakan jumlah observasi dan EI merupakan nilai residual pada observasi ke I. Jika D kurang dari DL atau D lebih dari 4 min DL, hipotesis 0 ditolak yang menunjukkan adanya autokorelasi. Jika D terletak antara DU dan 4 min DU, hipotesis 0 diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. Jika D terletak antara DL dan DU atau di antara 4 min DU, maka kesimpulan tidak dapat ditentukan. Next. Selanjutnya ada uji Elgin-Boxq yang merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji keberadaan autokorelasi dalam residual dari model regresi, yang khususnya dalam konteks analisis runtun waktu seperti model ARIMA atau Auto-Regressive Integrated Moving Average, yang dimana Hano menyatakan tidak ada autokorelasi pada residual. H1 menyatakan terdapat setidaknya satu leg yang menunjukkan autokorelasi. Menolak Hano jika Q lebih dari XA atau 2Q lebih dari XA pangkat 2 atau P-value kurang dari alfa, di mana alfa adalah taraf signifikansi yang umumnya yaitu sebesar 0,05. Untuk T merupakan pada rumus merupakan ukuran sampel, L adalah jumlah leg yang diuji, dan R pangkat K adalah estimasi autokorelasi pada leg ke K. Dalam analisis model ARIMA, setelah parameter model diestimasi, langkah selanjutnya adalah melakukan uji Elgin-Box pada residual untuk memastikan bahwa model tersebut telah memenuhi asumsi white noise. Jika p-value dari uji Elgin-Box lebih dari 0,05, maka residual dapat dianggap sebagai white noise, yang berarti model tersebut dapat diterima.
Next. Selanjutnya yaitu uji rantes yang merupakan sebuah alat statistik non parameter yang digunakan untuk menguji apakah sederetan data yang terdiri dari dua kategori tersusun secara acak atau sistematis. Penggunaan fitur range di aplikasi analitik untuk melakukan proses uji, contohnya pada SPSS dapat membuka menu dengan pertama membuka menu analyze, terus non-parametric test, lanjut ke legacy dialogs, lanjut ke runs. Nah, hipotesis 0 ini yaitu data bersifat acak, hipotesis alternatif H1 merupakan data tidak bersifat acak, dan kriteria pada penolakan H0 yaitu asymptotical sigma kurang dari 0,05. Jika R-ops jatuh antara batas minimum dan maksimum dari tabel RUNF, maka data dianggap acak. Nah, sebaliknya jika tidak, maka data dianggap tidak acak, atau jika nilai lebih besar dari 0,05, maka data dianggap acak, maka rantes tidak dapat mendeteksi autokorelasi yang lemah yang digunakan uji driven Watson test untuk mendeteksi autokorelasi. Next. Yang terakhir ada PACF atau Partial Autocorrelation Function. Nah, alat statistik ini penting dalam analisis deret waktu yang mengukur korelasi antara deret waktu dan nilai-nilai yang tertinggal dengan mengendalikan pengaruh dari kelambatan lainnya. PACF banyak digunakan di berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, dan juga meteorologi. PACF mengukur korelasi antara deret waktu dan nilai-nilai tertinggalnya setelah menghilangkan efek dari jeda yang lebih pendek, yang dimana X merupakan autokorelasi parsial pada leg K dan YK merupakan autocovariance pada leg K12. Puncak yang signifikan menunjukkan korelasi yang kuat pada jeda tertentu. Puncak signifikan pertama menunjukkan urutan model AR. Jika nilai PACF turun hingga tidak signifikan setelah jeda tertentu, hal itu menunjukkan bahwa tidak diperlukan jeda lebih lanjut dalam model. Tidak seperti fungsi autokorelasi ACF yang mempertimbangkan semua keterlambatan antara, PACF ini mengisolasi korelasi langsung yang membuat lebih cocok untuk mengidentifikasi proses AR. Next. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Nazwa Ayuni dengan NIM akhir 072. Di sini saya akan membahas tentang cara mengatasi autokorelasi. Di mana untuk mengatasi autokorelasi dalam analisis regresi terdapat 5 poin, yaitu yang pertama bentar. Yang pertama itu yaitu metode Cochrane approach, di mana metode ini adalah salah satu pendekatan yang paling umum untuk mengatasi autokorelasi. Di mana langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada estimasi koefisien autokorelasi, transformasi model, iterasi, pemeriksaan Debye-Watson. Next. Selanjutnya yaitu yang kedua, metode Pra-White, di mana metode ini digunakan untuk memprediksi dan menghapus autokorelasi dari residual, di mana memiliki 3 langkah, yaitu yang pertama melakukan regresi awal, kemudian modeling residual buat model regresi dari residual yang menggunakan variabel independen untuk memprediksinya. Kemudian penghapusan, setelah memprediksi residual, kurang nilai perkiraan residual asli untuk menghasilkan efek yang autokorelasi. Yang ketiga itu ada regresi dengan variabel lag, di mana menambahkan variabel lag dari variabel dependen sebagai prediktor dapat membantu mengatasi autokorelasi, di mana memiliki 2 langkah, yaitu penambahan variabel lag, kedua membangun model regresi. Next. Baik, yang keempat ini ada GLS, metode GLS, di mana metode ini memperbaiki estimasi koefisien untuk mengatasi autokorelasi, di mana memiliki beberapa langkah, yaitu yang pertama model regresi awal, yang kedua estimasi varians,
Yang ketiga ada modeling, yang terakhir itu ada analisis hasil. Setelah melakukan estimasi, lalu melakukan analisis hasil yang telah dilakukan. Next. Yang terakhir itu ada uji Durbin-Watson, di mana menerapkan salah satu dari metode di atas, memiliki dua langkah. Yang pertama itu perhitungan statistika, yang kedua itu ada interpretasi nilainya. Berikut ini merupakan rumusnya. Next. Perkenalkan, saya Putri Alifa Ardani dengan NIM belakang 021. Berikutnya terdapat studi kasus yang diambil dari jurnal yang berjudul Perbaikan Asumsi Autokorelasi menggunakan metode Cochrane-Orcutt dalam studi apakah minyak dan gas merupakan berkah atau musibah. Studi kasus dari jurnal ini membahas permasalahan autokorelasi dalam model ekonomi yang menganalisis dampak minyak dan gas terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 2000 sampai 2019 yang menunjukkan adanya autokorelasi positif pada model regresi awal. Untuk memperbaiki masalah ini, digunakan metode Cochrane-Orcutt yang dilakukan melalui 2 iterasi sampai asumsi autokorelasi terpenuhi. Hasil studi menunjukkan bahwa kontribusi minyak dan gas memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan PDB non-migas. Dengan kata lain, minyak dan gas dianggap sebagai kutukan daripada berkah. Dalam konteks ekonomi Indonesia, penelitian ini memberikan saran untuk mengurangi ketergantungan pada migas melalui strategi hilirisasi, yaitu mengolah sumber daya alam menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.